Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Islam Nusarla Arya Satya dengan NIM 251410061. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Energi dan Mineral Akadigas dengan program studi Teknik Produksi Minyak dan Gas dari kelas 1B dengan mata kuliah adalah Mekanika Fluida dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal sebelumnya. Maka dari itu, tunggu videonya. Oke, baik, kita masuk ke materi pembahasan. Yang pertama itu ada tekanan hidrostatis. Sebelumnya saya akan menjelaskan materi sedikit tentang hidrostatis. Jadi hidrostatis itu adalah tekanan yang apabila kita berada di bawah semakin dalam permukaan air, maka akan semakin besar pula tekanan yang akan dapat di tubuh. Oke, masuk ke soalnya. Soalnya adalah sebuah tangki air tertutup bertekanan dan tekanan udara di atas air adalah P udara sama dengan 80 kPa. Kedalaman air dalam tangki adalah 5 meter. Sebuah manometer YouTube berisi raksa Rho sama dengan Rho raksa sama dengan 13.600 kg per meter kubik. Dipasang di dasar tangki. Berapa perbedaan ketinggian raksa H yang akan terbaca di manometer? Jika diketahui telah ada Rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik dengan percepatan gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Oke, sebelumnya kita ubah dulu warnanya biar lebih mudah ya. Baik, sebelumnya itu adalah rumus utama dari hidrostatik itu adalah P sama dengan Rho dikali G dikali H. Oke, kita masuk ke pembahasan soalnya. Yang pertama itu adalah kita akan mencari terlebih dahulu sebuah tekanan yang berada di dasar tangki. Oke, karena ini dipasang di dasar tangki. Dipasang di dasar tangki, maka P dasar sama dengan P udara, maka itu yang udah diketahui, ditambah dengan Rho kali G kali H. Rho-nya apa? Rho-nya adalah Rho air. Rho air dikalikan dengan G kali dengan H. Oke. Kita masukkan tadi adalah tekanan udaranya adalah 80 kPa, di mana 80 kPa itu bisa kita ubah menjadi 80.000 Pascal. Ditambah dengan 1000 kg ini adalah merupakan massa jenis air. 1000 dikalikan dengan G tadi adalah 9,8, dikalikan dengan H air tadi itu ada 5 meter. 5 meter. Oke, kita masuk ke jawab. 80.000 Pascal ditambah dengan hasilnya ini adalah 49.050 Pascal. Maka hasilnya itu adalah 129.050 Pascal. Apa udah selesai? Ya, belum. Karena kita akan mencari ketinggian raksa. Ketinggian raksa itu adalah H. Maka kita ubah. Maka H sama dengan yang telah diketahui itu adalah P dasarnya dibagi dengan raksanya, karena itu yang diketahui itu ada, yang ditanya itu adalah ketinggian air raksa tadi dikalikan dengan G, percepatan gravitasi. Oke. Tadi P dasarnya itu adalah 129.050. 129.050 dibagi dengan P raksa tadi ada 13.600. 13.600 dikali dengan 9,8. Oke. Maka hasilnya adalah
Kita tulis dulu terlebih dahulu 129.050 dibagi dengan sejumlah ini adalah 133.416. Hasil dari ini adalah pembagiannya adalah 0,967 meter. Oke, untuk nomor 1 tekanan hidrostatis telah kita bahas bersama, yang dimana tekanan hidrostatis itu adalah suatu yang berkaitan dengan kedalaman, maka semakin dalam semakin besar pula tekanan yang didapat. Terima kasih, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, itu adalah kontinuitas, yang dimana kontinuitas itu adalah fluida yang akan terus mengalir atau berkelanjutan, dimana energi tidak akan pernah bisa hilang atau habis. Maka dari itu energi itu bersifat kekal. Oke, masuk ke pertanyaan. Air mengalir dalam pipa dengan diameter D1 sama dengan 30 cm dengan kecepatan V1 sama dengan 2 meter per sekon. Pipa menyempit menjadi diameter yang kedua adalah 10 cm. Yang ditanya, hitung debit aliran Q dalam meter kubik per sekon dan hitung kecepatan aliran V2 di bagian yang menyempit. Untuk rumus dari kontinuitas ini adalah A1 V1 sama dengan A2 V2. Oke, kita masuk ke penjabaran jawaban soal. Setelah ini ada pencarian dari A-nya, di mana A itu adalah luas penampangnya. Pi dibagi dengan 4 dikali dengan D pangkat 2. Oke, kita cari adalah debit aliran Q. Kita cari dulu terlebih dahulu untuk A1-nya. A1 sama dengan P dibagi 4 dikali dengan 30 cm tadi kan. 30 cm kita ubah menjadi meter, itu maka berubah menjadi 0,3 meter. 0,3 meter kita kuadratkan. Maka hasilnya adalah 0,07069 meter kuadrat. Oke, untuk mencari aliran maka V dikali A, di mana V tadi itu adalah 2 meter per sekon. Maka 2 meter per sekon tadi dikalikan dengan 0,07069 meter sama dengan 0, meter kubik per sekon. Oke, belum sampai di sini saja karena ini masih mencari yang A. Kita hitung juga kecepatan aliran untuk V2. Oke, V2. Kita ganti warna lagi. Oke, V2 sama dengan V1. Dimana kita akan mencari dimana bagian yang menyempit tadi, yaitu ada D1 per D2. Oke, dikuadratkan tentunya. Maka V1 itu adalah 2 meter per sekon. 2 meter per sekon dikalikan dengan D1 tadi itu adalah 30 cm. Kita ubah menjadi 0,3 meter dan 0,1 meter. Tapi sepertinya kita biar lebih mudah ini aja. Oke. Kita jawab, hasilnya adalah 2 dikali 9. Maka hasilnya adalah 18 meter per sekon. Oke. Mudah kan? Oke, mudah. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, itu ada unjuk kerja pompa. Di mana secara singkat unjuk kerja pompa ini dinilai dari seberapa baik ia dapat menghasilkan head dan debit yang dibutuhkan dengan daya minimal, diukur melalui kurva performa yang khas untuk setiap jenis pompa. Oke, lanjut kita masuk ke pembahasan soal.
di mana sebuah pompa air menghasilkan head total Hp sama dengan 50 meter dengan debit Q sama dengan 0,08 meter kubik per second. Pompa beroperasi dengan efisiensi ETA sama dengan 80%. Gunakan raw air sama dengan 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi sama dengan 9,81 meter per sekon kuadrat. Yang kita cari adalah hitung daya hidrolik dalam kilowatt. Yang kedua adalah hitung daya input yang diserap motor dalam kW. Oke, kita perbesar aja biar lebih muat. Oke, kita ubah dulu warnanya. Lanjut masuk ke P hidro. Tadi yang ditanyain adalah sama dengan rumusnya itu adalah rho dikali G dikali Q aliran debit dikalikan dengan HP. Ini HP itu tadi ada ini ya. HP itu nih. HP itu adalah tekanan total, head total HP. Oke, kita masuk. Efisiensi ETA. Efisiensi tadi kita berikan rumus-rumusnya dulu ya. Ini adalah ETA di mana P besar ya. Hidro dibagi dengan P input. Oke, kita masuk ke P hidronya. Ini kita masuk ke ini. Oke. P hidro sama dengan kita geser ke sebelah. Tadi adalah rho adalah massa jenis airnya tadi adalah 1000 dikalikan dengan G 9,81 dikalikan dengan 0,08 debit aliran tadi dan H adalah 50 meter. Oke, kita hitung maka hasilnya itu adalah jika ditotalkan kilowatt. Oke. Lanjut, ini adalah pembahasan yang pertama. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Itu ada menghitung P inputnya. Oke kan? Hitung daya input ya. Hitung daya input. P input. Dimana rumusnya itu adalah P hidro yang telah kita cari tadi dibagi dengan ETA sama dengan di mana? Di bawah aja. Sama dengan 39,24 kilowatt bagi dengan 0,80, maka untuk P inputnya adalah dalam kilowatt. Oke. Yap. Oke, telah selesai materi yang ketiga tentang unjuk kerja pompa. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Oke, lanjut ke materi berikutnya itu ada persamaan Bernoulli. Di mana secara singkat persamaan Bernoulli ini menjelaskan hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian. Fluida ideal tak termampatkan dan tak kental yang mengalir menyatakan bahwa jumlah energi tekanan, kinetik, dan potensial persatuan volume adalah konstan di sepanjang aliran. Oke, langsung saja kita masuk ke persamaan Bernoulli tentang soalnya, di mana sebuah pipa horizontal mengalirkan air dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik. Di titik 1, tekanan P1 sama dengan 300 kPa dan kecepatan V1 sama dengan 4 meter per sekon.
Di titik 2, diameter pipa menyempit sehingga kecepatan menjadi V2 sama dengan 8 meter per second. Yang ditanya adalah hitung tekanan P2 dalam satuan kilo Pascal. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Sebelum lebih lanjut, saya akan memberikan rumus persamaan Bernoulli. Jadi, persamaan Bernoulli itu adalah P1 ditambah 1/2 V kuadrat 1 sama dengan P2 ditambah 1/2 rho V2 kuadrat. Oke, ini adalah persamaannya. Lanjut kita masuk ke penjabaran jawabannya. Dimana kita cari itu adalah P2-nya. Jadi P2 P2 sama dengan P1 ditambah 1/2 rho, kita pisahkan V-nya, V1 kuadrat kurang V2 kuadrat. Oke, kita masukkan untuk P1-nya. P1-nya itu ada tadi berapa? 300 kilo Pascal, mana 300 kilo Pascal itu menjadi 300.000 Pascal ditambah dengan 1/2 tadi itu adalah setengah dari rho adalah tadi 1000, maka setengah dari 1000 adalah 500, maka 500 massa jenis air dikalikan dengan V1 itu tadi ada berapa tadi? V1 adalah 4 meter dikuadratkan 4 kali 4 adalah 16 dikurang V2-nya adalah 8 kali 8 adalah 64. Maka kita jawab ini adalah 300.000 Pascal ditambah dengan 500, 16 kurang 64. Oke. Kita langsung saja karena 16 kurang 64 ini adalah minus, maka hasil ini akan juga ikut mengurang ya. Jadi hasilnya itu adalah 24.000. Oke. Penjabarannya adalah 300.000 Pascal dikurang 24.000, maka hasilnya adalah 276.000 Pascal. Kalau di dalam KPA ya atau kilo Pascalnya menjadi 276 kilo Pascal. Oke, ini dia untuk persoalan dari persamaan Bernoulli. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir. Oke, lanjut ke materi yang terakhir, itu ada minor and major loss, di mana ini adalah merupakan kehilangan energi pada aliran fluida ketika dalam pipa. Di mana kalau major itu adalah kehilangan energi pipa akibat gesekan fluida di pipa lurus atau ya vertikal, dan minor loss itu adalah ketika energi yang hilang ketika fluida mengalir pada kelokan atau penyempitan di dalam pipa. Baik, langsung saja masuk ke dalam pembahasan nomor terakhir ini. Air mengalir di pipa lurus panjang 120 meter dengan diameter 0,2 meter dan kecepatan V sama dengan 3 meter per second. Faktor gesekan dari Westbach F sama dengan 0,02. Sistem memiliki 3 belokan siku-siku 90 derajat dengan koefisien K sama dengan 0,8 per elbow-nya. Gunakan percepatan gravitasi 9,81 meter per second kuadrat. Maka hitung major loss dan total minor loss-nya. Oke. Kita perbesar. Sebelum itu saya akan memberikan rumus dari major loss tadi. Major loss itu rumusnya adalah
Oke, di mana ini merupakan faktor gesekan dari Darcy Weisbach dikalikan dengan panjangnya dikalikan dengan diameternya, lalu dibagikan dengan diameternya dikalikan dengan V kuadrat kecepatan alirannya dan dibagi dengan 2 dikali ke percepatan gravitasi. Oke, ini adalah rumusnya yang akan kita pakai. Namun sebelum itu di sini kita cuma mengetahui adalah kecepatan awal satunya aja atau V satunya dia. Maka dari itu kita harus mencari V kuadrat dengan hitung 2G-nya terlebih dahulu. Maka akan kita cari V kuadrat per 2 dikali G sama dengan V kuadrat itu tadi adalah 3 kali 3 adalah 9. 2 dikali 9 2 dikali G, 2 kali percepatan gravitasi itu adalah 2 dikali 2 kali 9 kali 2 dikali 9,81 itu adalah 92 sama dengan hasilnya adalah 0,87 meter. Oke. Maka dari itu kita bisa melanjutkan ini ke rumusnya. Kita hitung dari ini, kelanjutannya adalah sama dengan ini F-nya tadi itu adalah faktor gesekan Darcy-nya adalah 0,02. Maka kita tulis 0,02 kali dengan longnya tadi adalah 120 meter dibagi dengan diameternya itu ada 0,2 meter. Oke. Dikalikan dengan tadi kita dapat tadi ini ya. Langsung saja 0,4587 meter. Maka untuk hasilnya itu adalah 0,02 dikalikan ini kali ini, maka bagikan ini, maka didapatilah 600 dikali dengan ini 0,4587, maka hasilnya adalah hasil totalnya adalah 5,5044 meter. Oke, apa udah selesai? Ya, belum, karena kita harus mencari total minor loss-nya. Ini adalah untuk total majornya. Oke, kita bikin halaman baru. Untuk total majornya itu adalah K total sama dengan, atau bisa dibilang H minor yang tadi ya, H minor yang tadi. Karena kita menghitung total tadi. Maaf. K total sama dengan 3 dikali K elbow. Sama dengan, kenapa 3? Karena ya ini mana tadi ini 3 belokan siku-siku dengan sudut 90 derajat. 3 dikalikan dengan 0,8 di setiap elbow-nya tadi, maka didapati adalah 2, oke. Lanjut ke penghitungan H minornya, yaitu dengan lambang simbol HM dengan total ini kita masukkan tadi V kuadrat dengan 2 dikali percepatan gravitasi, hasilnya adalah K total itu adalah 2,4 nya dikalikan dengan V kuadrat ini tadi adalah 0, berapa? 0,4587 0,4587, maka hasilnya itu adalah 1,0
meter. Oke, ini adalah untuk penyelesaian dari minor and major losses. Oke, telah selesai pula materi dari awal mekanika fluida yang saya jelaskan tentang tekanan hidrostatis, kontinuitas, unjuk kerja pompa, persamaan Bernoulli, dan sampai akhir minor and major loss. Dimana saya harap tugas yang saya buat ini dapat menambahkan nilai saya pada mata kuliah mekanika fluida. Apabila ada kesalahan dalam penulisan ataupun pengerjaan, mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan, mohon sekali lagi dimaafkan untuk kepada dosen. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.